Saya saya kayak kurang berani mau nyoba minum ya. Nah, dan bahkan tuh dari aliran air ini nih dimanfaatkan warga di bagian bawah. Nah, itu dipercaya tuh mereka kadang-kadang mandi pakai air tersebut. Dipercaya tuh bisa ya menghilangkan penyakit-penyakit, pemirsa. Ibaratnya kayak membersihkan badan lah, mungkin secara spiritual ataupun jasmani. Saya belum lihat ke bawah sini. Oh, tiba-tiba angin kencang. Pas saya mau nengok ke bawah, angin kencang berembus dari arah sebelah sana, pemirsa. Oke, datang lagi anginnya. Nah, uniknya pemirsa ya, dari tadi kayaknya pas menuju ke sini tuh saya nggak tahu itu perasaan saya mungkin ya. Ya memang ini karena pegunungan ya, tentu dingin. Dan tapi aura dinginnya tuh beda gitu. Tambah lolongan angin yang mendadak tiba-tiba kencang. Nah, pas perjalanan saya tadi, yang saya perhatiin sih, saya baru lihat pohon pisang tuh di sini sama di bawah situ sih. Dari tadi sih kayaknya tuh saya nggak ngeliat pohon pisang sama sekali. Dan tumbuhnya tuh ya deket, bener-bener deket sama mata airnya sendiri. Sebenarnya saya penasaran banget ya, pengen ngeliat gitu sumbernya, pancurannya gitu dari deket. Bisa naik atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya agak ragu ya pemirsa ya, karena pertama tuh faktor keselamatan ya. Ini tuh udah kayak banyak lumut. Itu saya kayak melihat sesuatu bergerak di sebelah sana. Serangga ya? Oh, astaga. Itu kayak semacam kepiting pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat. Kalau orang biasa tuh bilangnya tuh ini ya, bukan kepiting. Kepiting ketua laut. Orang biasa bilangnya rajungan. Unik sih, di mata air sekecil ini tiba-tiba ada satu air gitu. Oke, dari pembahasan rajungan kita tuh agak mundur sedikit mungkin saya. Pembahasan rajungan saya barusan tiba-tiba mengundang angin kencang lagi pemirsa. Saya bener-bener pengen coba gitu ke atas, melihat dari dekat tuh pancuran airnya persis. Mungkin nggak bisa kali ya, karena pertama yang tadi faktor keselamatan, juga mungkin demi kesopanan gitu pemirsa ya, menjaga kekeramatan dari tempat ini. Ya, kira-kira begitu sih pemirsa penelusuran saya dalam menemukan mata air Keramat Cikahuripan ini. Ekstrim sih perjalanannya. Tapi demi terbayarkan rasa penasaran dan memecahkan atau menjelaskan mitos,
saya akhirnya mengikuti naluri. Oh, sorry. Ternyata tuh di sini ada, kok ada batok kelapa ya? Mungkin tuh ini bekas yang saya bilang tadi tuh pemirsa, yang peziarah, ibaratnya peziarah yang memanfaatkan air untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan berkah lah gitu ibaratnya. Tapi sih saya yakin sih mereka tetap mengacu ya kepada Yang Maha Kuasa, karena dari air gunung sendiri itu saya yakin karena airnya murni ya, jadi itu mungkin bisa emang berkhasiat bagus lah gitu ya buat kita, baik secara spiritual maupun jasmani. Oke pemirsa, saya kira cukup penelusuran saya, karena hari semakin sore kayaknya saya harus balik. Saya agak nggak mau sih kalau misalnya keburu malam begitu saya menyusuri jalanan akses menuju mata air Keramat ini, karena bisa dilihat sendiri tadi ekstrim, apalagi tanpa cahaya. Oke, saya kira cukup pemirsa. Sekian eksplorasi saya di mata air Keramat Cikahuripan. Kita sebelumnya tiba-tiba saya kayak berasa harus berterima kasih gitu ya, karena mungkin pertama kita dapat pemandangan yang indah dan sebagai kesopanan kali ya. Permisi, terima kasih, assalamualaikum. Sekian eksplorasi dari saya. Saksikan terus Konon Katanya hanya di Global TV. Tim Konon Katanya, melalui Gua Kahuripan yang pekat dengan cerita mistis dan kelam di masa lalu, menapaki jalan setapak yang ekstrim di lereng pegunungan Burangsang menuju mata air Kahuripan. Langkah pun harus hati-hati karena jalan setapak itu pemirsa dibatasi lereng yang cukup curam. Perjalanan beberapa puluh menit itu memang terasa menantang pemirsa. Tapi sisi lainnya adalah tim Konon Katanya disuguhi pemandangan hutan yang asri dan tiupan angin pegunungan yang menyegarkan. Tak hanya itu saja pemirsa, suguhan pemandangan tempat melegenda, yaitu Kawah Tangkuban Perahu pun tampak dari kejauhan. Tapi pandangan mata kita saat berjalan menuju mata air Cikahuripan tidak bisa leluasa kemana-mana, alias harus fokus pada langkah kaki. Selain ekstrim, sejak awal sudah ada pelang peringatan agar berhati-hati sebab banyak ular berbisa di lereng tersebut. Banyak pipa kecil dijumpai tim di jalan setapak. Rupanya pipa-pipa tersebut digunakan untuk mengaliri air dari mata air Cikahuripan ke perkampungan di bawahnya. Saat tiba, kondisi mata air Cikahuripan sangat jauh dari bayangan tim Konon Katanya. Mata air ini hanya berupa air terjun mini dan di atasnya banyak pipa kecil untuk mengaliri air ini ke perkampungan sekitar untuk dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Kondisi yang cukup ekstrim membuat tim Konon Katanya tidak berani untuk mendekati kolam mata air Cikahuripan, di mana pemirsa, pipa-pipa kecil ini berujung dan menada air nan segar ini. Tentu saja tidak sembarang orang bisa datang ke mata air Cikahuripan pemirsa. Selain medannya yang ekstrim, juga aura mistisnya yang Konon Katanya sangat kental.